Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Amin. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang zakat ya. Kemarin itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang ibadah haji dan umroh. Nah, kenapa sih ibadah haji dan umroh ini penting untuk kita pelajari? Karena ini merupakan perintah Allah, terutama ibadah haji. Ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Yang pertama itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, haji ini rukun kelima. Jadi kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, agar kewajiban kita itu terpenuhi, makanya mari kita simak tentang penjelasan materi ibadah haji dan umroh, agar nanti kalau kita berangkat ibadah haji, kita sudah tahu dari pengertiannya, rukunnya, syarat wajib, larangannya, dendanya, dan lain-lain. Jadi kita akan tahu. Mari kita semangat ya anak. Dari pengertian ibadah haji dulu. Nah, haji ini berasal dari bahasa Arab, yaitu haja, yang artinya menyengaja. Kan menurut istilah itu ibadah haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amalan ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang nanti syaratnya akan kita bahas seperti itu. Seperti tadi nanti ada wukuf, ada apa gitu. Selanjutnya kita ke dalil. Dalil dari Allah itu memerintahkan kita untuk melakukan ibadah haji terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 97 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu dalam surat Ali Imran 97 ada sepenggal kalimat, yaitu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, kandungan dari dalil tentang ibadah haji ini adalah bahwa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu dan sekali seumur hidup. Bagi yang mampu ini artinya itu orang tersebut mampu secara materi dan mampu secara fisik, seperti itu. Jadi materi itu meliputi ada uang transportnya, ada uang untuk yang ditinggalkan di rumah, seperti itu. Kalau fisik itu berupa sehat, mampu sehat akalnya, sehat badannya, seperti itu. Selanjutnya itu di samping melaksanakan ibadah haji itu juga melakukan ibadah umroh. Nah, itu tata cara pelaksananya itu ada 3 macam, yaitu yang pertama ifrad. Ifrad ini berarti orang tersebut melaksanakan ibadah haji dulu baru umroh, dan tamattu itu umroh dulu baru haji, sedangkan qiron itu melakukan ibadah haji dan umroh secara bersama. Itu tata caranya. Setelah kita mengetahui pengertian dalil, itu ada syarat wajib haji. Syaratnya itu ada 5. Yang pertama pastinya Islam. Yang kedua balik. Islam ini beragama Islam, balik itu sudah dewasa. Jadi semisal ada anak kecil yang ikut haji, itu hajinya itu sah. Tapi nanti kalau saat dewasa, anak tersebut juga harus melakukan ibadah haji lagi agar kewajibannya itu terpenuhi. Yang ketiga itu berakal sehat, artinya tidak gila. Yang keempat itu merdeka, bukan jadi budak. Yang kelima itu mampunya secara fisik, materi, dan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji. Syarat wajib haji itu kita ke rukun haji. Jadi rukun haji ini adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam atau denda. Nah, jadi rangkaian kegiatannya apa saja? Yang pertama itu ihram disertai dengan niat. Niatnya itu labbaik Allahumma hajja.
Dan yang kedua itu wukuf. Wukuf ini adalah hadir di padang Arafah. Waktunya itu mulai dari zuhur sampai terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga itu tawaf. Tawaf itu apa sih? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari posisinya itu dari Hajar Aswad dan kembali lagi ke diakhiri di Hajar Aswad juga. Nah, nanti Ka'bahnya itu di sebelah kiri. Memutarnya itu berlawanan dari arah jarum jam. Yang keempat itu ada sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, yang dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah, seperti itu. Kita mengetahui rukun haji, kita ke wajib haji. Wajib haji ini apa sih? Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau denda, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada ihram dari miqat. Nah, ihram dari miqat yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan miqat zamani ini di awal bulan Syawal sampai terbit fajar pada hari raya haji, yaitu pada 10 Dzulhijjah. Yang ketiga itu ada bermalam di Musdalifah. Jadi bermalam di Musdalifah ini dilakukan sesudah dari wukuf atau di Arafah. Nah, di Musdalifah ini yang dilakukan oleh orang yang haji itu apa? Berzikir, berdoa, memperbanyak kalimat talbiyah, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya mereka itu mencari kerikil sebanyak 7 atau 49 atau 70 kerikil. Nah, itu kerikilnya dibawa. Nanti kalau sudah itu yang kelima itu melempar jumroh. Melempar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Nah, yang keempat itu melontar 3 jumroh. Tadi kan sudah mengumpulkan kerikil kan. Nah, melontar 3 jumroh yaitu jumroh apa saja? Jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah, yaitu pada tanggal hari tasyrik 11, 12, 13 pada di bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Syaratnya adalah apa? Syaratnya itu yang pertama, melemparnya harus urutan. Urut dari jumroh ula dulu, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Kelima itu ada bermalam di Mina atau menginap di Mina. Dan yang keenam ada tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf yang dilakukan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Dan yang ketujuh adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Itu ada sunnah haji. Sunnah haji itu adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan itu mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilakukan itu ibadah hajinya tetap sah. Yang pertama itu ada membaca kalimat talbiyah, yaitu dari ihram sampai melempar jumroh Aqobah. Yuk kita baca bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Nah, itu bunyi dari kalimat talbiyah. Setelah itu sunahnya apalagi? Berdoa sewaktu membaca talbiyah, dan juga membaca dzikir sewaktu tawaf, dan sholat 2 rakaat sesudah tawaf masuk ke Ka'bah. Nah, itu adalah sunnah, ibadah sunnahnya. Kelarangan haji, jadi orang yang sedang haji itu dilarang apa saja sih? Bagi jamaah laki-laki itu tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Contoh, pakai kaos itu kan berjahit, nggak boleh selama ibadah haji. Nah, selanjutnya tidak boleh memakai penutup kepala seperti sorban, peci, itu nggak boleh. Nah, bagi perempuan itu dilarang menutup muka dan menutup telapak tangan, jadi nggak boleh. Nah, sedangkan larangan bagi keduanya apa saja? Itu memakai wewangian, mencabut atau mencukur rambut di bagian tubuhnya, memotong kuku, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan, dan berburu atau memburu binatang lain. Seperti itu nggak boleh dilakukan bagi orang yang sedang ibadah haji. Nah, konsekuensinya apa jika melanggar larangan tersebut? Itu akan membayar dam. Contoh pelanggarannya, Ahmad
ini mencukur rambut ketika sedang ibadah haji, maka dendanya apa saja, yaitu menyembelih 1 ekor kambing, atau boleh memilih puasa 3 hari, atau boleh memberi makan 6 orang miskin. Jadi itu dendanya. Selanjutnya ada yang lebih parah lagi, yaitu berhubungan suami istri saat masih dalam keadaan ibadah haji atau belum tahallul. Itu maka dendanya itu menyembelih 1 ekor unta. Jika tidak mampu nih, maka membeli 1 ekor sapi. Jika tidak mampu lagi, maka akan disuruh menyembelih 7 ekor kambing, seperti itu. Dan penyembelihannya itu dilaksanakan di Mekah tersendiri. Jadi kita ketika sedang haji itu jangan sampai melanggar larangannya. Kemudian umroh, pengertian umroh ini itu artinya umroh secara bahasa itu berkunjung. Kalau menurut istilah itu berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Tidak seperti ibadah haji, waktunya itu harus ditentukan. Kalau ibadah umroh itu waktunya tidak ditentukan dan hanya melakukan tawaf dan sa'i. Nah, kemudian dalil dari ibadah umroh ini, Allah berfirman atau menyuruh kita untuk melaksanakan umroh itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, itu jelas sekali artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Ada kata umroh. Selanjutnya, syarat wajib umroh itu yang harus dipenuhi bagi nanti calon yang akan umroh. Yang pertama harus Islam, agamanya harus Islam. Yang kedua balik atau dewasa. Yang ketiga itu berakal atau tidak gila. Yang keempat itu merdeka, bukan hamba sahaya. Nah, selanjutnya itu rukun umroh. Jadi rukun umroh ini adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan saat umroh. Jika tidak dilakukan, maka umrohnya tidak sah dan tidak boleh diganti dengan dam. Apa saja? Yang pertama itu ihram dengan niat umroh, dan yang kedua tawaf atau mengelilingi Ka'bah, ya sama tadi seperti haji. Sa'i juga lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang keempat itu tahallul, adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang kelima itu tertib. Selanjutnya ada wajib umroh. Wajib umroh ini ada 2. Yang pertama itu ihram dari mikotnya. Jadi mikot di dalam umroh ini ada 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani ini adalah mikot sepanjang tahun, sedangkan mikot makani itu adalah sama dengan mikot haji, yaitu di tempatnya, seperti itu. Dan yang kedua adalah menjauhi segala larangan yang sudah tadi dijelaskan di ibadah haji, itu sama, seperti itu ya. Pada hikmah pelaksanaan dari ibadah haji dan umroh. Jadi hikmah apa saja sih yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah ini? Yang pertama itu adalah mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena apa? Karena kita itu sudah melaksanakan perintahnya, jadi iman kita akan bertambah, seperti itu. Dan yang kedua adalah menstabilkan fisik jasmani kita. Karena apa? Dalam kegiatan ibadah haji dan umroh ini ada kegiatan yang lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, mengelilingi Ka'bah dengan berjalan, itu kan termasuk menstabilkan fisik. Dan yang ketiga adanya persatuan dan kesatuan antara umat Islam di seluruh penjuru dunia. Karena pelaksanaan ibadah haji ini itu berkumpulnya seluruh umat Islam dari berbagai penjuru negara. Nah, kita tumbuhkanlah sikap persatuan dan kesatuan itu dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan yang keempat itu adalah wujud kesetiaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kita telah meneladani beliau, mengikuti beliau, mengikuti ajarannya, perintahnya. Dan yang kelima adalah melatih kita untuk menahan hawa nafsu duniawi dengan cara menjauhi larangan-larangan dari ibadah haji tersebut. Contoh, menahan nafsu untuk berhubungan sebelum tahallul, menahan nafsu untuk membunuh binatang atau berburu binatang. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari pelaksanaan ibadah haji tersebut. Baiklah, seperti itu anak-anak materi yang bisa ibu sampaikan. Jadi pentingnya ibadah haji ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Kita telah menggugurkan kewajiban kita, yaitu rukun Islam yang kelima, sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, nanti suatu saat jika kita sudah mempunyai uang yang banyak, sudah mempunyai tubuh yang sehat, itu kita
bisa berangkat haji, diusahakan ya agar kita bisa menaati perintah Allah seperti itu. Mari kita anak-anak mulai nabung dari sekarang ya. Semangat. Mohon maaf dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.